Untuk bagian pertama yang diperlukan adalah bagaimana kita memahami problem statement dan mengidentifikasi aktor yang akan mempengaruhi vending machine tersebut. Dari identifikasi aktor yang kita temukan, ada 4 aktor yang akan mempengaruhi vending machine tersebut, yaitu jemaah haji reguler, jemaah haji plus, maintenance operator, dan float. Problem statement utama yaitu setiap orang ingin mendapatkan kurma dan siwak di saat tertentu. Yang kedua, kurma atau siwak akan habis, tidak memberi solusi untuk masalah kehabisan selain menunggu. Jamaah hanya dapat mengambil sesuai dari jumlah yang ditentukan. Konsep besarnya ialah setiap mesin menyediakan kurma dan siwak untuk setiap jamaah haji dan dapat mengarahkan jemaah haji menuju mesin terdekat di area tersebut apabila stok kurma atau siwak habis pada vending machine tertentu, sehingga para jemaah haji tidak perlu menunggu untuk ketersediaan siwak atau kurma. Selain itu, terdapat beberapa fitur pendukung lainnya, yaitu checkpoint. Checkpoint ini berguna untuk mencatat posisi terakhir seseorang ketika ia bertransaksi dengan vending machine. Yang kedua, penemuan gelang, yaitu jika seseorang menemukan gelang ID milik orang lain, maka orang tersebut dapat menyimpannya pada mesin ini agar nantinya bisa dikembalikan ke orang tersebut. Lalu pelaporan jika jemaah haji terpisah, yaitu jika seseorang terpisah dari rombongannya, maka orang tersebut dapat melapor via mesin ini dengan menggunakan ID dan password yang ia miliki. Selanjutnya yaitu identify use case, dimana di sini kami akan mengidentifikasikan case apa saja yang akan didapatkan oleh pengguna. Dimana yang pertama yaitu jika ditinjau dari jemaahnya ingin mengambil kurma dan siwak, dimana di sini jemaah jika ingin mengambil kurma dan siwak pada vending machine tinggal menggunakan gelang. Yang kedua yaitu checkpoint, dimana di sini checkpoint akan mencatat titik terakhir atau vending machine terakhir yang digunakan oleh jemaah. Yang ketiga yaitu lapor terpisah rombongan, dimana ketika seorang jamaah atau beberapa jamaah terpisah dari rombongan, maka jamaah bisa melaporkannya pada mesin ini dengan menggunakan ID dan password gelang tersebut. Yang keempat yaitu menemukan gelang, dimana di sini ketika ada jamaah yang menemukan sebuah gelang, maka gelang tersebut dapat diletakkan pada mesin tersebut dan nantinya akan dikembalikan ke yang punya. Yang kedua yaitu jika ditinjau dari maintenance operator, dimana di sini maintenance akan mengisi kurma dan siwak apabila dengan kurma dan siwak telah habis. Nantinya data tersebut akan dikirimkan ke maintenance, sehingga maintenance operator dapat mengisi kurma dan siwak sesuai dengan kondisinya. Yang kedua yaitu perawatan mesin, dimana di sini maintenance operator bertugas untuk merawat mesin dari vending machine sendiri. Yang ketiga yaitu mengambil gelang yang hilang, dimana ketika gelang yang hilang akan ditaruh pada mesin vending machine ini dan nantinya data tersebut akan diambil oleh maintenance operator dan dikembalikan kepada yang punya. Yang ketiga yaitu float, dimana di sini yang pertama database sharing information dan laporan kerusakan. Jadi pada vending machine ini maka informasi-informasi untuk jamaah dan laporan kerusakan akan disimpan pada float database. Yang kedua yaitu menampilkan stok kurma dan siwak secara real time. Yang selanjutnya yaitu use case diagram, dimana di sini use case untuk pengguna akan dibentuk sebuah diagram. Nah di sini untuk aktor pada jemaah haji sendiri, dimana di sini jemaah haji bisa untuk ambil kurma biasa dan siwak, bisa untuk checkpoint, penemuan gelang, dan lapor terpisah. Ini dalam mesin. Yang kedua yaitu untuk jemaah haji plus,
Jamaah haji plus ini mendapatkan keuntungan yaitu ambil kurma biasa dan siwak, checkpoint, penemuan gelang, kapal terpisah dari rombongan, ambil kurma ajwa dan siwak. Ini merupakan keuntungan dari jamaah haji plus. Nah, nanti data-data di sini akan disinkronisasikan data lalu masuk ke dalam cloud. Selanjutnya yaitu untuk maintenance operator yang bertugas untuk mengambil gelang-gelang di mesin, refill kurma dan siwak, dan untuk maintenance vending mesinnya. Yang keempat yaitu textual description. Untuk skenario suksesnya, yang pertama yaitu jemaah memasukkan kredensial berupa gelang atau ID. Jadi untuk vending mesin ini berupa gelang atau ID. Yang kedua yaitu mesin akan memverifikasi kevalidan data jemaah sesuai database. Jadi sebelumnya jamaah harus mendaftarkan terlebih dahulu gelang sehingga mendapatkan ID. Selanjutnya, ID tersebut akan disimpan ke dalam database dan mesin akan memverifikasi kevalidan data jemaah. Yang ketiga yaitu mesin meminta jemaah untuk memasukkan PIN. Yang keempat, jemaah memasukkan PIN. Yang kelima, mesin meng-cross-check kembali. 6. Mesin meminta autorisasi ke cloud. Nah, di sini mesin akan langsung terhubung dengan cloud yang akan mengecek apakah data sudah benar. Yang ketujuh yaitu akses diberikan dan informasi pengguna diketahui. Yang ke-8 mesin meminta jemaah untuk memilih menu. Yang ke-9 jemaah mengambil jatah kurma dan siwak. Ke-10 untuk jemaah haji plus bisa memilih kurma ajwa atau kurma biasa dan siwak. Yang ke-11 yaitu kurma dan siwak dikeluarkan mesin. Yang ke-12 mesin mengirim informasi bahwa jemaah sudah mengambil jatah kurma. Yang terakhir yaitu jemaah menerima kurma dan siwak. Selain adanya skenario sukses, mesin kami juga memiliki nama skenario alternatif. Di sini kita memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu poin pertama itu memiliki 2 kemungkinan. Pertama, jemaah melakukan pelaporan kehilangan gelang dan itu bisa dilihat daripada poin pertama skenario sukses. Dan atau jemaah menemukan suatu gelang sehingga ditindaklanjuti oleh mesin ketika mendapat suatu gelang itu dengan membuka suatu tempat untuk masukkan gelang. Ketika gelang telah dimasukkan ke tempat yang disediakan oleh mesin tersebut, maka mesin akan memproses ke cloud dan akan masuk ke dalam data sehingga dapat ditindaklanjuti oleh petugas. Nah, setelah laporan kehilangan itu ditindaklanjuti dan diketahui gelang itu posisinya berada di vending machine keberapa, maka jamaah yang kehilangan gelang akan bisa mengambil di vending machine di tempat ditemukannya gelang tersebut. Contohnya, jemaah A menemukan suatu gelang di vending machine C. Nah, itu datanya terupdate ke cloud dan tersampaikan ke jemaah yang kehilangan gelang, sehingga jemaah yang kehilangan gelang itu bisa datang ke vending machine tersebut. Yaitu 3 alternatif skenario dari mesin kami. Selanjutnya ada namanya error skenario. Di sini error skenario ini terjadi ketika terjadi suatu error atau keadaan tidak diinginkan. Ada 3 macam. Pertama, kredensial tidak valid. Kredensial itu suatu tanda seperti gelang atau ID seperti itu. Jadi jamaah disuruh memasukkan ID atau kredensial seperti di poin pertama di skenario sukses. Nah, ketika ID atau gelang itu tidak valid, maka jemaah tidak dapat menggunakan mesin dan diminta untuk mengulangi poin pertama, yaitu memasukkan kredensial tadi seperti itu. Nah, ketika poin pertama ini berhasil, jemaah telah berhasil untuk memasukkan kredensialnya, maka mesin akan meminta jemaah untuk memasukkan PIN. Itu pada poin kedua, yaitu memasukkan PIN. Nah, ketika PIN ini salah, maka akan disuruh mengulang pada poin ketiga, yaitu suruh masuk PIN lagi gitu. Dan tidak ada batasnya seperti itu. Dan yang ketiga, ketika mesin kami ini mengalami maintenance atau dalam suatu kerusakan, maka mesinnya akan memberitahukan kondisinya bahwa dia tidak bisa digunakan, mungkin ada maintenance atau kerusakan seperti itu. Dengan graphical description. Jadi setelah textual description akan dilanjutkan dengan graphical description, di mana graphical description ini akan berupa grafik-grafik dan flowchart
Jadi di sebelah kiri ada grafik, ada sebuah grafik batang di mana ini menunjukkan interaksi antara aktor, vending machine dengan cloud. Nah, jadi di sini cloud itu saya lambangkan sebagai sebuah database yang sangat besar yang dapat diakses oleh masing-masing vending machine dan office. Nah, jadi di sini karena keterbatasan dari tool yang saya gunakan, maka hanya bisa mensupport untuk beberapa jumlah diagram saja. Oleh karena itu, ini sudah saya gunakan jumlah diagram maksimumnya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kemudian yang pertama untuk poin-poin intinya saja dan main skenario sukses yang saya lampirkan di sini. Yang pertama adalah scan band, di mana gelang akan di-scan dan dikenali kredensialnya oleh sistem. Kemudian akan diteruskan ke cloud. Apakah ini sudah terdaftar di cloud untuk ID-nya atau kredensialnya tadi? Jadi apabila sudah terdaftar maka akan memberikan feedback oke. Nah, kemudian merequest PIN atau memasukkan PIN dari aktor. Nah, kemudian ada skenario lagi PIN-nya tidak valid dan kemudian disuruh untuk memasukkan PIN lagi. Kemudian memasukkan PIN kembali dan PIN tadi dicek kembali ke cloud. Dan apabila PIN-nya sudah benar, maka aktor dapat mengambil korma dan siwaknya. Kemudian karena korma dan siwak sudah diambil, maka jatah korma dan siwak pada cloud harus dikurangi karena jatah kurma dan siwak terbatas pada satu hari, yaitu sebanyak 3 kali, maka jatah dikurangi 1 kali sehingga aktor masih dapat mengambil 2 kali lagi untuk masing-masing waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian dispen kurma and siwak, jadi untuk take kain kurma and siwak tadi di sana saya tunjukkan untuk ada jemaah haji plus dan ada jemaah haji reguler, di mana jemaah haji plus memiliki privilege untuk memilih jenis kurma biasa atau kurma jua. Jadi untuk ini kami sertakan seperti ini diagramnya. Nah, kemudian baru setelah dipilih, kemudian di-update lagi datanya di cloud, maka kurma dan siwak akan dikeluarkan. Nah, kemudian di sini juga kami sertakan untuk flowchart dari program, dari fitur-fitur yang digunakan. Kemudian yang pertama itu start, di mana mesin pertama kali dimulai akan langsung menuju ke input scan band atau kredensial, di mana scan band atau kredensial tadi kita memasukkan salah satu jenis identifikator, yaitu berupa gelang yang diberikan oleh biro atau kredensial berupa nomor induk kependudukan gitu kan ya, atau bisa pakai yang lain. Nah, kemudian dikenali atau tidak oleh sistem. Apabila tidak dikenali, maka kita diharuskan untuk menginputkan kembali. Nah, kemudian lanjut ke sesi berikutnya. Apabila dikenali, maka tadi ada 2 pilihan, yaitu memilih lapor atau mengambil kurma dan siwak gitu kan ya. Nah, di sini ada 2 opsi, yaitu memilih lapor. Jadi saya akan memilih lapor terlebih dahulu. Jadi ketika lapor, kita harus memilih laporan. Laporannya apa? Kehilangan, menemukan, atau ketinggalan rombongan gitu kan ya. Jadi di sini ada 3 opsi untuk lapor. Jadi di sini ada kehilangan. Jadi ketika laporannya berupa kehilangan, maka data akan dicek di cloud apakah gelang sudah ditemukan atau belum. Apabila sudah ditemukan, jadi data dicek di cloud. Jadi ini nanti bakal menampilkan kondisi terakhir dari gelangnya. Apakah kapan terakhir kali masuk ke mesin, dibaca di mesin, dan kapan terakhir kali menggunakan gelang itu dari segi scan-nya tadi. Nah, kemudian setelah ditampilkan lokasinya, maka akan kembali ke scan band. Nah, kemudian apabila ada melaporan penemuan, maka data dari band dari gelang yang ditemukan tadi akan diupdate ke cloud. Jadi untuk nomor serinya atau kredensialnya diupload. Nah, kemudian membuka tempat penampungan gelang. Jadi nanti bisa dimasukkan ke sana. Kemudian laporan selesai dan kembali ke scan band. Di awal tadi. Nah, kemudian di sini ada ketinggalan rombongan. Jadi misal ada jemaah yang ketinggalan di sebuah tempat gitu kan ya, tidak dikenali dari pembinanya atau gimana, atau dari teman serombongan yang tidak dikenali, maka bisa melapor ke vending machine terdekat dengan cara seperti ini. Jadi di scan saja, kemudian dipilih di ketinggalan rombongan, maka data akan diupload ke cloud dan dari office bisa memfollow up dari data tersebut kepada pembinanya untuk dilakukan penjemputan di titik tersebut.
Nah, kemudian untuk kita kembali lagi ke proses menu tadi. Ketika menu ambil kurma dipilih, maka harus masukkan pin. Dimana ketika harus masukkan pin ini, pin selalu dicek apakah benar atau salah. Nah, kemudian misalkan di sini benar, maka akan diteruskan, dan apabila salah, maka akan diulangi untuk masukkan pinnya. Nah, kemudian apabila benar, maka dicek dulu apakah jemaah ini merupakan jemaah Haji Plus atau jemaah haji biasa. Nah, apabila merupakan jemaah haji plus gitu kan ya. Di sini aslinya ada pilihan ya atau tidak. Jadi di sini maaf ada kekurangan karena keterbatasan jumlah item yang harus digunakan pada versi free, maka ada beberapa item yang tidak saya tambahkan. Nah, kemudian di sini juga ada pilihan untuk tidak apabila jemaah haji yang masuk ini bukan jemaah haji plus, maka keluar siwak biasa, keluar siwak dan kurma biasa. Nah, kemudian data diupdate di cloud dan menuju exit dan kembali ke scan ban. Nah, kemudian untuk apabila apabila jemaah adalah jemaah haji plus, maka pilihan jenis kurma, maka akan muncul pilihan jenis kurma, di mana pilihan jenis kurma ini nanti bakal ditentukan oleh jemaah haji plusnya memilih kurma biasa atau kurma ajwa. Jadi apabila sudah memilih, maka data akan diupdate di cloud dan akan keluar kurmanya, kemudian menuju titik exit. Nah, berikut sudah saya jelaskan deskripsi grafikal dari mesin jemaah haji ini tadi, vending mesin untuk kurma dan siwak. Kemudian lanjut ke bagian berikutnya, yaitu hubungan keseluruhan sistem. Jadi hubungan keseluruhan sistem secara garis besar seperti ini. Jadi ada beberapa vending mesin terhubung dengan jaringan cloud. Jadi untuk mesin ini fungsinya untuk masuk ke jaringan cloud, supaya ketika salah satu mesin ini mengalami out of stock dari kehabisan kurma atau siwak, maka akan mengarahkan ke mesin terdekatnya. Jadi nanti bakal ditawarkan berapa opsi mesin di dekat sana dan juga jumlah stok kurma dan siwak yang tersedia, sehingga jemaah bisa mengantisipasi apabila dan memkalkulasi apakah di sana ketika proses perjalanan bakal habis atau masih tersedia. Nah, kemudian di sini komunikasinya juga dua arah. Jadi cloud juga masukkan data ke vending machine dan vending machine menginput data ke cloud, serta di sini ada office di mana semua informasi di sini baik berupa kehabisan stok kurma di mesin, atau ada pelaporan kehilangan, ada pelaporan penemuan, ataupun ada laporan ketinggalan rombongan, dapat segera di follow up oleh office-nya. Kemudian bagian berikutnya yaitu ternyata kita sudah berada di akhir presentasi. Jadi saya sampaikan kembali, saya selaku ketua kelompok dari vending machine ini, mohon maaf sebesar-besarnya karena masih banyak cacat dan kekurangan dari skenario dan diagram yang kami buat karena keterbatasan alat peralatan dan tools juga. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan bisa dikirim email ke berikut. Insya Allah bakal saya balas setelah diskusi dengan teman-teman. Ya, terima kasih.